wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Angkat tangannya. Allahumma rabbi zidni ilman. Amin. Warzuqni fahman. Amin. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adabin nar wa fitnatil qabri wa adabil qabri wa fitnati syarri gina wa syarri faqri wa fitnati mahya wa mamati wa fitnati masihid dajjal. La haula semua Wala quwata illa billahil aliyyil. ulang. La haula wala quwata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah Wala ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ulang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Yang saya hormati bapak-bapak, para asatidah, guru-guru, ibu-ibu, kesemuanya, mudah-mudahan pada hari ini Allah memberikan rahmat kepada kita. Langkah-langkah kita dari rumah menuju rumah saudara kita ini, setiap langkahnya mudah-mudahan menjadi ampunan dosa kita. Setiap langkahnya mudah-mudahan menjadi doa yang diijabah. Setiap langkahnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan pahala langkah kita di siratal mustaqim dengan selamat. Ini semua karena anugerah yang besar dari Allah. Apalagi kita berkumpul menjelang bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban ini, tanggal 14 dan nanti malam 15, itu adalah malam yang sangat indah menurut Rasulullah. Terlebih dahulu kita berkumpul, tadi bermunajat, membaca zikir, tahlil, yasin, Al-Quranul Karim dipanjatkan. Semua teman-teman yang berkumpul di tempat ini dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal pahala yang suatu saat kita nikmati ketika kita berada di Raudhah min Riyadhil Jannah. Bulan ini bulan Sya'ban, orang biasa sebut juga bulan arwah. Tempatnya di situ kita mengingat tidak hanya kepada yang masih hidup, akan tetapi mengingat kepada yang sudah meninggal dunia. Ini orang-orang tua kita sekarang ini sedang berebut doa. Menjelang bulan suci Ramadan, mereka yang sudah meninggal dunia ratusan ribuan tahun, atau kemarin sudah meninggal, bulan kemarin, minggu kemarin, tahun kemarin meninggal dunia, mereka semua berebutan doa. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, di situ diterangkan oleh Syekh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari pengarangnya, bahwasanya ada seseorang yang sedang duduk di alam barzah. Di alam, tahu alam barzah? Alam barzah adalah alam di mana setiap kita yang duduk di tempat ini akan ada di dalamnya. Tapi alam barzah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan nikmat atau azab. Disebut alam barzah karena dia itu berada antara dunia dan akhirat.
Seakan-akan kita ingin menuju satu tempat, maka kita harus melewati halte-halte, stasiun-stasiun. Kita harus melewati terminal-terminal itu. Maka alam barzah adalah terminal, di mana di situ kita akan terus menuju tempat yang kita tuju. Maka Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad, ada di dalam alam barzah itu ada yang sedang duduk, Bu. Duduk dengan tenang, bahagia, senang hati mereka, Pak sekalian. Ada juga yang di situ di alam barzah sedang memungut-mungut sesuatu. Maka orang bertanya, "Wahai Tuan, mengapa Tuan begitu enak duduk di tempat ini? Bahagia, senang seakan-akan. Ada apa, Tuan?" Kata orang itu yang diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, bahwasanya aku senang karena ada saudaraku, ahliku, keluargaku sedang berdoa untuk aku. Tadi, walaupun mereka kita tidak sebut, tapi setiap fastabiqul khairat, setiap kebaikan yang datang pada diri seseorang, maka orang yang sudah meninggal dari keluarga kita akan mendapatkannya secara langsung, tanpa diniatkan atau diniatkan. Kalau Anda berjalan dari rumah Anda lalu niat silaturahim, maka ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia itu mendapatkan pahala silaturahim dari Anda. Anda niatkan atau tidak, Anda mengeluarkan uang, mengeluarkan rezeki, lalu Anda sedekahkan, maka tanpa niat ataupun tidak ada niat, maka orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia itu mendapatkan kebahagiaan secara langsung atau tidak langsung. Begitu pentingnya kita duduk di tempat ini, sehingga di dalam kitab tersebut dikatakan bahwasanya kita menyenangkan orang yang tidak hanya masih hidup, akan tetapi sudah meninggal dunia. Lalu ada orang yang di dalam kitab itu diterangkan sedang memungut-mungut sesuatu. Ditanya, "Wahai Tuan, mengapa Tuan memungut-mungut sesuatu di tempat ini?" "Karena aku sedang mengambil doa-doa dari sahabatku yang bukan ahliku." Tadi doa, tadi baca Al-Quran, tadi membaca talqin-talqin, zikir dan lain sebagainya. Kita niatkan khusus keluarga kita. Kita tidak niatkan khusus buat sahabat kita dan lain sebagainya. Kita sebut tidak kita sebut, dia memungut-mungut pahala itu. Kalau ada di antara kita yang duduk di tempat ini, lalu ada salah satu sahabat kita sudah meninggal dunia, maka dari hasil komunitas ini, dalam doa ini, dia sedang memungut pahala dari kita. Besok ketika berada di kiamat, dia akan bersaksi kepada kita, "Wahai teman, wahai sahabat." Di dalam kitab Al-Tazkirah Imam Qurtubi, orang itu berkata, "Wahai teman, wahai sahabat, terima kasih, terima kasih. Kemarin saya kurang amal, sekarang saya penuh amal saya berkah doa kalian semuanya yang dulu masih hidup." Bahkan di situ di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW sampai ditanyain, "Itu kucing saya yang dulu masih hidup apa enggak? Karena dia juga dapat makan dari kalian." Luar biasa. Orang-orang yang berkomunitas baik, hasilnya baik. Orang-orang yang berkomunitas buruk, hasilnya buruk. Bukan masalah kita mati, semua orang bakal mati, ibu bapak sekalian. Mati. Yang sebelah kanan mati nggak? Mati. Sebelah kiri mati tidak? Mati. Saya mati tidak? Mati. Bukan masalah mati, semua orang akan mati. Udah tahu kita ayatnya, hafal ayatnya, Kul lunak
Za'iqatul. Apa kan ya? Tahu kan artinya? Apa artinya? Setiap kita akan mati. Entah sakit dulu, enggak tahu. Entah kecelakaan, enggak tahu. Entah di rumah, enggak tahu. Entah di mobil, enggak tahu. Entah di jalan, enggak tahu. Entah kita dizolimin orang mati, enggak tahu. Entah kita disantet orang mati. Ada yang disantet? Ada yang disihir sampai mati? Ada enggak? Kita tidak tahu. Bahwasanya setiap kita yang diri duduk di tempat ini akan meninggal dunia. Bukan masalah meninggalnya yang kita bicarain. Semuanya lumrah pasti mati. Nabi Muhammad SAW, betapa hebatnya derajat beliau, Sayyidul Alam, Sayyidul Ins wal Jin, tuannya manusia, tuannya jin, Sayyidul Alam, tuannya seluruh alam, bahkan dikatakan oleh Allah rahmatan lil alamin. Tapi mati tidak, meninggal tidak. Contoh buat kita, kita bukan nabi, kita bukan siapa-siapa. Perilaku kita tidak seperti nabi, tidak seperti orang soleh, tapi seakan-akan pengen panjang umur terus. Kalau doa, ya Allah panjangin umur saya, benar tidak? Ya Allah lapangin rezeki saya. Nggak ada ya Allah cepetan apa saya matinya. Ya Allah sempitin apa rezeki saya. Boleh kita berdoa, ya Allah panjangin umur saya, biar terus bisa mengasuh mendidik anak-anak kita. Pahala. Coba kalau ibu renungkan, bapak renungkan di kala malam tahajud bangun, umur-umur kayak kita ini udah nggak bisa lama tidur, kelamaan tidur pegel. Benar nggak Bu? Kelamaan diam pegel. Kebangetan capek pegel. Kebanyakan makan sakit. Kurang makan sakit. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu mah hebat. Apa-apa yuk makan. Ini makanan segini banyak ini kagak bakal habis. Kagak. Kita makan seberapa? Makin kesini umur kita menurut ilmu kedokteran ginjal kita makin kecil Bu. Usus kita makin kecil Bu. Jantung kita makin kecil Pak. Otak kita makin kecil Pak. Lambung kita makin kecil Pak. Makin kesini nikmat-nikmat hidup kita makin dikurangi. Makanya selalu kita diajarin dalam Al-Quran surat Al-Hasyr doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Buka surat Al-Hasyr. Itu doa ajarin buat kita, enggak ada lagi tempat kita di dunia. Silakan menghayal jadi pejabat. Ada yang nyalek nggak di sini? Ada. Mudah-mudahan jadi. Ada tim suksesnya, tim sukses ada. Mudah-mudahan yang disuksesin jadi. Setinggi-tinggi hayalan cita-cita kita nggak ada lagi kecuali al-maut. Maka kita disuruh menyongsong kehidupan kita di alam barzah. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami. Bahasanya kami bukan saya. Ini jamak. Kalau kita pakai ilmu nahu ini jamak. Dia kata ganti banyak. Ada ganti satu, wa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antum, anti antuma antuna, anana nahnu. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab itu ada kata ganti satu,
kata ganti dua, kata ganti banyak. Ini doa mengandung kata ganti banyak. Rabbana fir lana, ya Allah ampuni kami. Pada kami ngomongnya, kalau Anda doa ini, suami berdoa, istri kena imbasnya. Istri berdoa, suami nggak berdoa, suami dapat imbasnya. Suami, istri berdoa, imbasnya kepada anak-anaknya. Seorang anak berdoa, ibu berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, maka ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia dapat imbasnya, diampunin sama Allah. Enggak ada kita judulnya ini, khayalan kita, cita-cita kita terus jadi tinggi, terus jadi derajatnya naik, banyak rezeki. Enggak ada, sampai situ selesai. Enggak ada, Pak. Sekaya-kaya orang yang pengen diraih husnul, sehebat-hebat orang yang ingin diraih husnul khotimah. Setinggi-tinggi jabatan orang yang pengen diraih sama dia husnul khatimah. Apa husnul khatimah? Baik akhirnya. Baik akhirnya. Apa itu baik akhirnya? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami. Bapak banyak harta tapi banyak dosa. Nauzubillah min. Punya jabatan tinggi, katakan jadi ini, jadi itu, jadi ini sampai level presiden, tapi banyak dosa. Nauzubillah min zalik. Biar kita orang biasa, bukan pejabat, bukan orang-orang yang mungkin terlalu kaya. Ya paling di rumahnya ini semuanya ada 2 miliar lah di bawah kasur semuanya. Ya. Aminin aja, ini kan bulan-bulan doa diijabah. Saya lihat di kasur. Enggak, lihat, insyaallah ada kasurnya. Itu Rabbana fir lana, ditegesin nama Allah, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ampuni kami. Artinya tadi suami dapat, anak dapat, ibu bapak dapat, yang meninggal dapat, yang tidak meninggal dapat, saudara dapat, sahabat dapat kalau kita doa itu. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ampuni juga saudara kami yang lebih dahulu masuk Islam. Siapa dia? Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu doa itu bisa kena. Nabi Adam doa kita kena karena dia masuk lebih awal masuk Islam. Bu, mau nggak ngamalin ini doa? Doa ini penting. Mengapa? Karena seluruh dunia itu kena sama doa kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, ini yang keduanya, kalimat keduanya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Ya Allah, jangan jadiin aku punya penyakit hati. Penyakit hati ini yang bikin ruwet hidup kita. Ini yang bisa sakit pikiran kita, sampai ke badan kita pada sakit karena hati kita busuk. Yang bikin banyak kecurangan, Ustaz. Hati kita ini penuh dengan kedengkian, kezaliman. Bersihin. Kata Allah, bersihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ghillan itu penyakit hati, Bu. Pak. Ini yang duduk sini semuanya ini. Salat berjamaah dapat pahala 27 derajat. Begitu dia habis salat, hatinya sedikit saja ada sesuatu yang kelam, sesuatu yang kotor, sesuatu yang hitam, maka 27 derajat yang tadi dia raih hilang. Amal ibadah bisa hilang karena ada penyakit hati.
Kita yang kumpul di tempat ini bagaimana menjaga agar hati kita tetap terjaga walaupun punya penyakit tapi amal tetap ada. Bagaimana caranya? Enggak ada cara kecuali Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur. Serahin Allah. Karena Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemaaf, yang Maha segala-galanya. Coba kalau ibu bapak sekalian yang duduk di sini tiba-tiba pulang dari sini atau kemarin-kemarin ribut sama istri ribut dengan suami, nggak tahu apa yang diributin, nggak tahu ribut aja. Ada nggak begitu? Ada. Mengapa? Karena setan itu mengganggu orang yang sedang rukun, damai, sayang. Nggak ada, kita ini nggak pernah berantem, saya aja berantem mulu. Tapi Rabbana innaka ra'ufur rahim, kita serahin sama Allah. Mungkin ketika kita di dalam pertempuran dengan istri, pertempuran dengan orang, pertempuran dengan seseorang lagi yang lebih besar lagi, sekarang ada pilpres, yang mana pilpres itu ada inilah, ada itulah, ada inilah, ada itulah. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Serahin sama Allah. Ente mau lawan kayak apapun bini kita, mau dibunuh. Ente mau lawan sama suami kita, dia melahirkan anak-anak kita, melahirkan. Dia mendidik, membimbing, menjaga anak-anak kita. Jangan. Saudara-saudara kita yang ada di sini semuanya adalah kita serahkan. Rabbana innaka ra'ufur. Makanya Pak, ketika ini bapak-bapak nih, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat subuh, ini Rasulullah salat subuh Pak. Begitu salat subuh mau takbir, Allahu Akbar. Lah, Rasulullah kan tadi Sayyidul Alam, wa Sayyidul Mustafa, Nurul Mustafa, nuru segala macam cahaya dia punya. Ini di belakang kayak ada sahabat saya yang nggak ikut sholat, berhenti dulu. Si Anu mana? Sakit. Tahu si Anu mana? Nggak tahu ya Rasul. Siapa namanya ya Rasul? Saban kemana nggak ikut sholat? Erik nggak sholat ya? Masya Allah. Sholat istighfar lah. Keburu mati gimana? Bu, masih fokus kan? Masih fokus? Ya. Ini bapak-bapak, sahabat-sahabat ini dicari nama Rasulullah karena sering ikut sholat subuh berjamaah. Ini yang susah sulit ini bapak-bapak, ini sholat subuh. Kalau Johor nggak berjamaah biarin dah. Maghrib nggak berjamaah biarin dah. Isya nggak berjamaah biarin dah. Senjata kita bapak-bapak itu wudu wajib berjamaah subuh. Oh beda ya? Beda. Kalau perempuan sholat sendiri pahalanya sama gede. Bahkan di tempat yang paling gelap, yang paling sempit, yang paling kamar, yang paling dalam lagi, yang nggak bisa dilihat orang, pahalanya gede. Dari pahala bapak-bapak yang sholat berjamaah. Bapak sholat berjamaah Johor, Maghrib, Isya, itu pahalanya gede. Tapi lebih besar pahala berjamaah sholat subuh. Sholat sunnahnya aja dunia dan isinya dia dapat. Sholat sunnahnya doang. Lalu ini si sahabat ditarik kemana? Ini terus apa? Selesai nih. Dikit lagi ya. Itu sahabat-sahabat dicari nggak ada. Udah kata Rasulullah kita sholat aja langsung. Begitu sholat. Iya. Sholat. Habis sholat Rasulullah nggak pakai zikir. Rasulullah lihat, tanya sama Sayyidina Abu Bakar, kemana Sya'ban? Nggak tahu ya Rasul. Cari Umar. Cari. Ya Rasul, kami tidak tahu, tapi rumahnya dari masjid ini 3 kilo. Rumahnya dari Masjid Madinah Al-Munawwarah 3 kilo, jauh dekat. Jauh. Kalau 3 meter mah deket ya.
Kita rumah kita dari masjid jauh apa dekat? Dekat ya? Nggak apa 3 kilo? Sekilo? Nggak capek 500 meter? Ini bapak-bapaknya rajin nggak ke masjid ya? Insyaallah. Bang Erik, dengerin Bang Erik nih. Iya. Malam-malam bapak-bapak masih aja ngelihat WA. Malam-malam udah jam 12 jam 1 masih ngelihat Facebook. Malam-malam udah jam 2 masih aja ngelihat grup ini grup itu. YouTube dia terus aja. Terus aja udah menjelang ngantuk-ngantuk jam 4. Tuh bapak-bapak tuh. Hah? Merdi, entah Merdi katanya tuh katanya. Temen nerusin doang ya ini Bu Merdi. Ibu-ibu ada yang begitu nggak ibu-ibu? Lebih banyak. Ibu-ibu itu lebih banyak malam-malam masih aja kotak-katik. Anak udah tidur. Entar aja ditegur sama suaminya udah pernah tidur. Emang hiburan aku ini apa lagi hiburan aku? Jalan-jalan enggak, pelesiran enggak, wisata enggak, ke mall enggak, udah ini aja HP. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kita sudah terlena. Cukuplah udah kalau udah malam-malam jam 9, jam 10, jam 12 tutup HP, matiin selulernya, matiin itu yang namanya wifi-nya. Anak-anak udah nggak boleh semuanya, tutup. Paling kalau kita mau ini kan jam 12 lah. Udah kalau udah jam 12 lewat ke sono, mau buka apa? Dengki di situ ada, hasut di situ ada, porno di situ ada, ngomongin orang ada, bikin kita lalai. Akhirnya mau tahajud kagak pernah jadi. Mau tahajud nggak pernah jadi. Ini umur-umur kayak kita ini, kita kayak bapak-bapak ya, bukan kayak kita, kayak bapak-bapak. Ya. Ini udah waktunya mau tidur, sholat sunat taubat. Di dalam kitab I'anatul Talibin di situ diterangkan bahwasanya fadilah umur 40 ke sono itu salat sunat taubat. Nih di dalam kitab nih ya. Jangan saya nggak nyuruh saya nggak nyuruh. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya masih jalani. Itu di dalam kitab I'anatul Talibin itu kalau udah umur 40 sono, 40 ke sono ya. Ini ada 40 ada ini. Ke bawah ya, susah dong ceramah 40 ke bawah mah. 38. Itu di dalam kitab itu diterangkan kalau mau tidur salat sunat taubat 1. 2 salat sunnah hadiah. Ada salat sunnah hadiah. Ntar saya terangin buat apa kek. Dengerin aja dulu ya. Yang ketiga salat sunnah hajat. Tuh 3 salat sunnah itu kita ini udah umur-umur kayak begini nih, jalanin mau tidur, biasain. Pertama salat sunat taubat. Mengapa salat sunat taubat duluan di dalam kitab itu? Kenapa enggak salat hajat duluan? Karena hajat kita banyak. Udah cukup hajat kita, udah umur-umur kesono mah udah cukup. Hajat kita cuma buat akhirat agar bahagia. Dengerin Pak Erik nih. Taubat surat pertama setelah Fatihah baca Qul ya. Surat yang kedua baca Al-Ikhlas. Bisa amalin ibu-ibu. Pokoknya jam 11 Bu itu HP tutup. Janji ya sama saya ya. Insya Allahnya insya Allah. Masih ragu saya. Suratnya itu. Habis itu diri lagi 2 rakaat lagi salat sunnah hadiah. Di dalam kitab itu diterangkan bahwasanya sama suratnya setelah Fatihah Qul ya, setelah keduanya Al-Ikhlas. Apa salat sunnah hadiah? Salat sunnah hadiah adalah menghadiahkan orang-orang yang sudah meninggal dunia karena kita akan berada di dalam meninggal juga. Karena kita udah deket mau meninggal dunia, makanya sholat sunnah hadiah.
supaya kita itu berdekatan sama orang tidak hanya yang masih hidup tapi yang udah meninggal. Makanya sholat sunnah hadiah. Niatnya gimana Ustaz? Usolli sunnatan hadiah rak'ataini lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, aku sholat sunnah hadiah untuk fulan bin fulan, boleh. Untuk orang tua. Sebutin banyak untuk mak bapak saya ini. Allahu Akbar. Silakan. Yang penting di dalam hati, di dalam ilmu fikih, niat buat bapak saya, buat ibu saya, takbirnya harus dilapaskan. Kalau tidak dilapaskan di dalam sholat, karena hukum sholat harus dilapaskan ketika takbiratul ihram. Kalau tidak dilapaskan walaupun Anda berjamaah, misalnya untuk imam, udah imam Allahu Akbar, sholat Anda walaupun Anda sudah berjamaah. Gugur kewajiban tapi tidak sah. Wajib ulang. Karena takbiratul ihram itu adalah wajib dibaca. Apalagi ibu sendiri, bapak sendiri baca. Sholli atau niat ya, aku niat sholat maghrib. Allahu Akbar. Allahnya harus didengar paling enggak sama kuping kita. Turik dengerin. Pak Erik, gitu Pak Erik niatnya. Mana sih orangnya? Wah, isip. Ya. Pak, soal sunnah hadiah ini penting nih. Mengapa? Sekali lagi karena kita akan mau meninggal, kita menyongsong hari meninggal kita dengan sholat sunnah hadiah, supaya orang yang kita hadiahin di alam barzah sana besok bakal menerima kita. Masya Allah, begitu. Ahlan wa salam wa marhaban. Ahlan wa salam wa marhaban. Engkau yang sering membacakan aku salat sunnah hadiah, menghadiahkan aku lewat salatmu, maka hari ini aku duduk. Silakan. Jangan takut, ini malaikat nggak bakal nanya kamu. Tenang. Kami temenin. Di dalam kitab Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, orang yang sudah meninggal dunia di alam barzah sering berdialog, sering saling berkunjung satu sama lain di antara alam barzah mereka. Mereka saling nanya, saling ngobrol. Kita ntar begitu. Mengapa harus sholat sunnah hajat? Karu terakhir udah sholat sunnah hajat. Rakaat pertama Fatihah. Habis Fatihah baca ayat Allahu la ilaha illa huwal. Ayo baca semua. ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. Siapa orang yang membaca di dalam salatnya ayat kursi, maka seluruh penghuni rumah yang dia tempatin akan dilindungi oleh Allah sampai besok pagi. Rakaat kedua setelah Fatihah dia baca surah Al-Baqarah yang terakhir. Amana rasulu bima. Ayo baca surat Al-Baqarah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta
Siapa orang yang membaca surah Al-Baqarah baik di dalam salat maupun di luar salat, maka semua hajat-hajatnya dijabah oleh Allah. Di dalam hadis qudsi dikatakan, malu kalau nggak mengijabah doa orang yang membaca ayat surah Al-Baqarah terakhir, yaitu amanah Rasul. Insya Allah kita yang duduk di tempat ini bisa ngamalin amalan di umur-umur menjelang ini dengan 3 amalan. Salat sunnah, salat sunnah, hajat. Begitu pentingnya hidup kita buat cari pahala. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia, laibun walaun waladarul akhirah. Karena orang-orang yang berada di dalam dunia ini hidup bagaikan permainan, senda gurau. Emang abang sehat aja, kapan sakit kan? Emang sedih aja, kapan bahagia? Bapak, ya nggak Bang Erik? Bang Erik mana Bang Erik? Ya kan? Emang selamanya punya duit, kadang-kadang bokeh kan? Nah, iya, senda gurau hidup ini, Bu. Orang kaya. Oh, orang kaya dia. Oh, Pak RT. Jadi Bu, ngerti nih. Orang lagi ngomong juga lagi. Ya, dengerin ibu-ibu nih. Ibu-ibu semuanya ini calon-calon ahli surga. Tapi calon-calon ahli neraka juga. Benar. Ibu tinggal pilih mau masuk surga atau masuk neraka. Kalau ibu-ibu mau masuk neraka dari sekarang, nih pikiran kita, otak kita jangan dipenuhi nama dunia. Makin kusut, anak makin nakal, suami makin menjadi, dunia kagak dapat. Karena kata hadis qudsi, orang yang terus memikirkan dunia maka dia akan disibukkan oleh dunia. Ibu nih mikir nih malam, dunia, gua begini, terus dia pikir anak nanti begini, terus rezeki begini, terus berpikir. Makin ibu pikirin itu dunia, besok makin ibukin ibu. Maka perempuan mah gampang masuk surganya, tinggalin dunia. Kan udah buruk sangka sama saya. Baru aja dikasih tahu, udah buruk sangka. Tinggalin dunia dalam ilmu tasawuf maksudnya pikirin akhirat. Udah buruk sangka aja ya ibu ya. Pikirin akhirat. Jadi kalau malam jangan lagi mikir, ibu-ibu kalau bapak-bapak tar dulu. Ini ibu-ibu kalau malam itu pikirin akhirat. Bagaimana saya bisa tahajud ntar malam? Bagaimana khatam Al-Quran ntar malam? Bagaimana satu surah saya bisa? Ibu udah amalin itu surat-surat yang pilihan. Al-Waqiah, Al-Muluk, Yasin, Ar-Rahman, Fatah, Sajadah, Nuh, surat Muhammad, surat Al-Kahfi. Tuh 7, 8, 9 surat nih amalin nih ibu-ibu nih. Udah tuh di apanya tuh? Ya itu apa sih namanya tuh? Itu tasnya itu Majmu' Syarif, taruh situ. Taruh. Kalau mau kagak dibaca biarin. Iya, kalau Al-Quran kan tak boleh. Karena Al-Quran itu takutnya ibu kesentuh sama laki-laki yang bukan muhrim.